Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami bagaimana sistem perekonomian jahiliyah itu, mari kita sejenak tadabbur surat Al-Quraisy sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini surat yang bercerita mengenai kegiatan ekonomi jahiliyah. Untuk mengenal itu, rekan-rekan sekalian, kota Mekah itu adalah sebuah kota yang kering, tidak punya sumber daya alam apapun selain sumur Zam-Zam. Tapi kok ada orang di sana? Ternyata kenapa kok ada buah-buahan datang ke sana? Kok ada makanan datang ke sana? Memang selain ini juga menjawab doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah dan seterusnya. Akan tetapi yang dibahas dalam surat Al-Quraisy adalah perdagangan Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilaf ini adalah jalur dagang Quraisy atau perdagangan Quraisy. Jadi mereka ketika musim panas itu mereka berangkat ke utara yang lebih sejuk. Karena apa? Pada dasarnya Mekah itu terletak di lintang utara. Tidak seperti negeri kita Indonesia yang terletak di wilayah tropis seperti ini, yang ada daun-daun hijau sepanjang masa, tidak ada salju, juga tidak ada musim gugur, tidak ada musim kering berkepanjangan. Mereka terbatas. Di musim dingin mereka harus menyimpan makanan, di musim panas mereka harus bergerak. Maka di musim panas mereka menghindari panas menyengat yang ada di selatan. Mereka kemudian bergerak ke utara dan berdagang di Syam. Apa yang mereka perdagangkan di Syam? Makanan-makanan dan tekstil yang datang dari benua Asia. Dari mana saja itu? Dari Indonesia, Nusantara, dari India, dari Persia, dari negeri Cina. Berkumpul semua di Syam. Kok kenapa harus ke Syam? Kenapa kok harus orang-orang Quraisy yang memperdagangkan itu? Karena saat itu Syam atau Persia dengan Romawi sedang berperang. Apa yang terjadi ketika dua negara berperang? Apa yang terjadi ketika Amerika dan Cina mengalami persaingan militer dan persaingan bisnis dalam waktu yang sama? Tidak ada hubungan bisnis secara langsung yang bisa dilakukan. Otomatis orang-orang Quraisy melihat perang antara orang-orang Persia dan orang Romawi bertindak sebagai mediator dagang. Produk yang datang dari benua Asia dan lewat Persia hanya bisa ditransfer, hanya bisa didistribusikan ke wilayah Romawi melalui distributor netral yang bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak yang berseteru. Nah, di musim panas mereka mendatangi daerah Syam untuk mengambil barang-barang dari Persia dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian mereka memperdagangkan itu, membawa ke wilayah Romawi atau dibawa ke wilayah selatan, ke wilayah Yaman, atau kemudian dibawa lewat kapal ke daerah Afrika. Di Afrika ada dua kerajaan, kerajaan Nuba dan kerajaan Habasyah, yang kedua kerajaan ini masih di bawah kerajaan Kristen, akan tetapi Kristennya sedikit berbeda. Ada juga nanti kerajaan Koptik, ya, kerajaan Koptik itu di Mesir. Nah, asyita was-saif, ya, itu adalah musim panas dan musim dingin. Ketika musim dingin, mereka itu pindah ke selatan, ke wilayah yang lebih hangat karena dingin, itu musim salju. Nah, barang-barang yang mereka bawa dari selatan itu kemudian dikumpulkan, diperdagangkan di utara. Tapi nanti diperdagangkannya ketika musim panas. Nah, ketika musim dingin, mereka pulang dari utara, memperdagangkan barang-barang yang didapat dari utara itu ke wilayah Yaman. Ada data yang lengkap di Sirah Ibnu Hisham misalnya, atau sudah dihimpun oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sirah Nabawiyah, begitu ya. Itu data apa saja sih yang mereka perdagangkan dan bagaimana cara mereka berdagang dan lain-lain sebagainya. Biasanya setiap tahun mereka itu menunjuk satu ketua panitia besar untuk kemudian membawakan seluruh barang dagangan mereka. Nah, kalau teman-teman masih ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa kali ikut kafilah dagang Abu Thalib. Itu ngapain? Nah, itu Abu Thalib membawa kafilah dagang besar dari Bani Hashim, ya. Di musim panas itu mereka berangkat ke utara, ke wilayah Syam yang lebih sejuk, jualan kain. Begitu juga kafilah dagang
Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana Khadijah meminta tolong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara profesional dibayar untuk membawakan barang dagangannya ke Syam. Atau asal muasal kisah terjadinya perang Badar. Kan rombongan dagangnya Abu Sufyan yang baru datang dari Syam itu lewat pinggir Madinah, tepatnya lewat daerah Badar. Jadi Badar itu daerah persimpangan. Kalau kita misalnya dari Jakarta mau ke semua tempat naik kereta ke stasiun Pasar Senen, naik bis Pasar Rebo atau Pulau Gebang, naik perahu atau naik kapal itu dari Tanjung Priuk. Kalau kita naik pesawat dari Halim Perdana Kusuma atau dari Bandara Suta. Nah kira-kira Badar itu daerah semacam itu. Abu Sufyan sebagai ketua panitia dagang orang-orang Mekah itu baru pulang dari Syam dari utara ke selatan. Dicegat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu sudah wilayah teritorial kaum muslimin. Jangan lewat kalian. Karena apa? Jalannya terbatas. Kalau lewat jalan lain tidak ada air atau tidak ada jalan atau banyak singa, tidak ada peradaban. Nah kalau lewat daerah Badar banyak air, dan Badar itu kan sebenarnya intinya sebuah sumur. Makanya para orang-orang yang wafat atau tewas di perang Badar itu dimasukkan ke dalam sumur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan strategi dari Hubbab bin Munzir, ya, yang Hubbab bin Munzir radhiyallahu anhu itu memberikan masukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita hancurkan semua sumur yang ada di Badar. Ini bukti bahwa Badar itu daerah subur, daerah yang punya banyak air sehingga dilalui oleh kafilah dagang. Nah, falya'budu rabb hadzal bait. Kalian daerah kering seperti itu, tidak punya sumber daya alam, tapi kemudian mendapatkan makanan, kalian bisa berdagang, maka kalian sembahlah Tuhan yang memiliki bait ini, memiliki baitullah. Karena apa? Kemuliaan kota Mekah itu didapatkan dari adanya Ka'bah. Kalaulah di sana itu tidak ada Ka'bah, maka bangsa Quraisy akan segera menjadi mangsa bagi kaum nomaden yang ada di sekeliling mereka. Karena orang-orang yang ada di sekeliling Baitullah, yang ada di sekeliling kota Mekah, ada orang-orang Yahudi misalnya, ada orang-orang dari Ghatafan, ada orang-orang Khuza'ah, ada orang-orang Bani Kinanah, Qais Ailan, Bani Bakar bin Wail, dan lain sebagainya. Mereka itu bukan penduduk kota Mekah, tapi mereka menghormati orang-orang Quraisy lantaran ada Ka'bah di sana. Maka falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah oleh kalian itu, gitu loh, Tuhan dari bait ini, Tuhan dari Baitullah ini. Allazi at'amahum min ju', mereka memberikan kalian makan. Dari kegiatan dagang, ekspor impor dan lain sebagainya, lihat, tidak tumbuh rumput apapun yang bisa dimakan oleh manusia, tidak bisa tumbuh kurma bahkan di kota Madinah atau kota Mekah itu ya. Akan tetapi Allah mendatangkan makanan. Allah itu memberikan makanan kalian dan menyelamatkan kalian dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan kalian dari ancaman peperangan, karena dalam sejarah itu jarang sekali peperangan terjadi di dalam Ka'bah atau terjadi di kota Mekah. Selalu terjadi di luar kota Mekah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kota Mekah adalah tanah haram, dan orang-orang Hijaz, orang-orang Arab menghormati itu, sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berperang, mereka mundur ke dalam kota Mekah, berhenti perangnya. Selesai, tidak dikejar lagi mereka. Beda dengan kalau perangnya di Taif, beda kalau perangnya daerah-daerah lain, mereka tetap dikejar, dibunuh sampai di rumah mereka. Kok mirip ya dengan Indonesia? Di Indonesia ini banyak buah-buahan yang oke, ada buah-buah tropis, tapi kita bisa menikmati buah luar negeri seperti anggur misalnya dan lain sebagainya. Allazi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kelaparan. Meskipun daerah kita subur, tapi oke, kita kekurangan makan. Sehingga dengan kegiatan perdagangan yang lancar itu, kita bisa mengimpor sesuatu dari luar dan kita bisa makan. Wa amanahum min khauf, mengamankan kita dari rasa takut. Mana sih ancaman perang di Indonesia yang sedemikian besar? Paling ancaman perangnya itu disintegrasi internal bangsa kita, gitu loh. Bukan ancaman perang dari bangsa lain. Perang itu selalu terjadi di mana sih? Di Asia Tengah misalnya, antara negara-negara pecahan dari Uni Soviet, atau di perbatasan antara India dengan Pakistan, India dengan Kashmir, India dengan Nepal, atau Cina dengan Nepal, Cina dengan Asia Tengah, Korea Utara dengan Korea Selatan misalnya. Perang itu terjadi di Timur Tengah, Arab Spring misalnya, betapa berdarahnya peristiwa itu. Sementara Indonesia tidak ada perang berarti pasca perang tahun 1949 atau pasca perang tahun 1948 dalam peristiwa agresi militer.
Perang-perang di Indonesia itu hanya perang-perang kecil yang melibatkan pemberontak dan segera bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Tidak ada invasi negara besar kepada negara kita. Falya'budu rabb hadzal bait. Kenapa kita tidak menyembah Tuhan Baitullah yang sudah memberikan kita makanan? Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ayat ini memang zahirnya turun kepada orang-orang Quraisy, maka dinamakan surat Al-Quraisy. Tapi ternyata ibrahnya berlaku juga buat negara kita karena kita punya kemiripan. Dan ini menjadi salah satu hujah bahwa memang bangsa Quraisy itu adalah bangsa yang mulia. Kita harus akui itu. Kalau memang ada memang Islam tidak membeda-bedakan ras manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa memang orang-orang Quraisy itu lebih utama dari orang-orang yang lain. Kalau memang ada orang yang atau ada bani yang lain yang lebih utama daripada baninya orang Quraisy, maka Nabi Muhammad tidak akan turun dari kalangan mereka. Bahkan sampai hari ini salah satu nasab termulia dari kalangan Quraisy adalah nasab para habaib, nasab para sayyid dan sayyidah, syarif dan syarifah, keturunan dari Sayyidina Hasan, keturunan dari Sayyidina Husain, keturunan dari Sayyidah Zainab dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, betapa banyak pelajaran dari surat Al-Quraisy. Sekarang tinggal kita memanfaatkan. Yuk kita bisa dagang apa? Kita memanfaatkan masa aman ini dengan sebaik-baiknya. Karena hanya para pedaganglah yang mengerti betapa pentingnya keamanan itu. Hanya para pedagang itu yang mengetahui betapa keamanan jalur dagang atau keamanan sebuah negeri sangat berperan dalam menjaga stok pangan dalam sebuah negeri. Allazi at'amahu min ju'. Kok ayat perdagangan disambung dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian makan? Wa amanahu min khauf, dengan kalian bisa makan lalu Allah mengamankan kalian. Ini kan berarti jalur dagang itu ada hubungannya dengan stabilitas keamanan sebuah negeri. Apa jawaban kita terhadap pertanyaan besar dari surat ini? Apa jawaban kita terhadap situasi bangsa kita? Kita dagang apa sekarang? Bangsa kita berdagang dengan negara mana? Butuh apa? Dan kira-kira bangsa kita diposisikan sebagai bangsa yang mandiri, bangsa pedagang, atau bangsa konsumen? Ingat, pedagang dengan pembeli dua hal yang berbeda meskipun keduanya melakukan aktivitas perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.